Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nati Story, channel random yang ngebahas apa aja yang ada di muka bumi. Untuk kesempatan kali ini, saya mau sedikit ngebahas tentang pertandingan antara Indonesia versus Bahrain di GBK tanggal 25 Maret kemarin. Ada beberapa momen yang memang berhasil kita tangkap dari kamera. Yang pertama itu momen kedatangan dari Ultras, terus juga ada beberapa momen-momen penting lainnya. Oke, untuk yang pertama itu kedatangan dari Ultras Garuda. Kedatangan Ultras Garuda itu memang masanya kan ribuan ya, tapi mereka tertib dari awal di depan stadion sampai di dalam stadion pun tertib banget gitu. Dan pas lagi masuk semuanya keadaan kondusif semua. Kita kebetulan masuk di sore agak lebih cepat sedikit, cuma memang animo supporter Indonesia pada saat itu tuh memang tinggi banget gitu. Jadi pas kita pun udah lama masuk sore, kondisinya kan juga lagi puasa juga ya gitu. Kondisinya udah penuh banget, jadi kita dapat spotnya ya sedapatnya kayak gitu. Kita kan dapatnya di upper ya, di upper, dan dapat posisinya itu kita di tribun selatan, pas banget di depan di atas di atas Ultras Garuda kayak gitu. Dan untuk video kedatangan Ultras Garudanya, kita juga udah dapat beberapa cuplikan sedikit seperti ini. Nah, di samping kedatangan Ultras Garuda itu sendiri, pas banget kan kita dapatnya di posisinya agak selatan ya. Jadi kita bisa dapat view lengkap untuk koreo yang dilakukan oleh La Grande. Kemarin sih koreonya memang wah keren banget sih kayak gitu. Dan kalian kalau misalnya mau tahu di belakangnya itu La Grande susah payah untuk bikin koreo seperti ini gitu. Dan nanti saya akan sedikit kasih cuplikan penarikan di bagian belakang yang dilakukan oleh La Grande sehingga bisa mendapatkan koreo yang bagus banget kayak pas kemarin ditunjukin di 25 Maret pas lagi lawan Bahrain gitu. Oke, lanjut setelah koreo La Grande itu dan lagu masing-masing kebangsaan dari Bahrain dan Indonesia diputar, lanjut matchnya nih. Nah, matchnya itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Matchnya aman banget selama 90 menit pertandingan berlangsung, itu nggak ada kendala sama sekali kayak gitu. Cuma memang agak sedikit yang agak unik di pertandingan itu tuh pemain Bahrain tuh jarang banget jatuh guys gitu. Ini sih yang agak unik dan mungkin ya itu mungkin karena posisi ketinggalan atau apa gitu. Ya kan kita tahu sendiri pemain Bahrain tuh senggol dikit jatuh kayak gitu.
sih? Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Tapi ya ini apa namanya, pertandingan berjalan lancar, nggak ada diving, nggak ada banyak intrik-intrik. Mungkin senggol-senggolan wajar kayak gitu, mungkin agak press sedikit gitu juga agak wajar kayak gitu. Cuma sejauh ini aman kayak gitu. Dan di apa namanya, di laga usai ya seperti biasa, pemain Indonesia apa namanya, berdiri di tengah lapangan membuat lingkaran dan kita nyanyi bareng-bareng, pemain Indonesia bersama supporter sekitar 70.000 lebih deh kayaknya itu supporter nyanyikan lagu Tanah Airku. Tapi sebelum itu kebetulan banget ada kedatangan Pak Prabowo ya. Jadi presiden kita juga langsung nyaksikin pertandingan antara Indonesia versus Bahrain kemarin, dan sempat juga sih sebelum nyanyiin lagu Tanah Airku Pak Prabowo datang ke lapangan gitu, langsung turun ke lapangan ya, gitu, untuk menyalami dan berfoto bareng sama teman-teman timnas. Baru abis itu kita langsung nyanyi lagu Tanah Airku. Dan selepas nyanyi lagu Tanah Airku itu, pemain dari timnas Indonesia langsung keliling menghampiri para supporter, rasa terima kasih mereka karena udah disupport selama 90 menit. Dan yang uniknya itu ya, kapten kita JICS itu dia memberikan satu momen kepada Ole Romeni, karena tahu sendiri lah, man of the match-nya kan kemarin Ole ya, mainnya juga oke banget, nggak ada takutnya sama sekali. Perdana dia main di Indonesia kayak gitu, dan apalagi pertama dia main di GBK gitu, dengan suhunya, atmosfer, semua penonton Indonesia yang benar-benar riuh banget untuk mendukung Indonesia. Oleh Romeni mainnya lepas gitu, dia berani untuk apa namanya, kayak duel, terus running, semuanya buka ruang, semuanya dia oke banget kayak gitu, sampai dia nyiptain gol assist dari Marcelino Ferdinand. Dan di momen terakhirnya itu JICS memberikan satu space atau beberapa waktu untuk Ole Romeni ngobrol langsung ke supporter dia, tepatnya sih di Tribun Selatan bersama Ultras Garuda. Ole Romeni dikasih kesempatan, dipanggil sama JICS untuk ngomong sebentar, sepatah dua kata-kata untuk ngomong langsung ke Ultras Garuda kayak gitu. Ini Bang Jai akan ke Tribun Selatan dan Tribun Utara buat berbincang sama supporter. Nah ini kali ini kayaknya Ole nih disuruh nih. We believe. Dan seperti biasa, setelah Ole Romeni ngomong, kapten kita JICS itu langsung memberikan orasi seperti biasa dia. Gitu. Kalau misalnya kita ingatnya mungkin kata we believe, nah itu dia. Nah, ada beberapa momen yang mungkin buat kita penasaran yang ada di stadion. Ini sebenarnya JICS itu ngomong apa sih? Kayak gitu kan, karena cuma pakai toa guys, cuma pakai toa, dan kita bertanya-tanya dia ngomong apa gitu. Dan ternyata setelah kita ngeliat cuplikan yang langsung dari TV dan siaran langsungnya itu, ternyata JICS itu ngomong yang menurut saya sih ini cukup sarkas buat para pengamat Indonesia, pengamat khususnya pengamat bola Indonesia tuh yang banyak bacot gitu, yang ngocehnya tuh mungkin ya dia ngerasa nasionalisme gitu, tapi menurut saya sih semuanya itu harus didukung gitu, semua program-program yang dilakukan sama timnas Indonesia itu harus didukung. Yang pertama, orang banyak juga yang bilang naturalisasi itu secara instan untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan juara. Tapi menurut saya itu hak mereka, karena mereka itu memang punya darah Indonesia guys, gitu. Mereka punya hak juga untuk membela tanah airnya mereka gitu. Itu tanah leluhur mereka. Itu kan deket jaraknya pun, itu mereka rata-rata dapatnya dari neneknya. Itu kan jaraknya dekat. Berarti kan mereka masih punya hak untuk membela negara kita gitu, untuk membela negara tanah leluhurnya kayak gitu. Dan menurut saya ini kata-kata yang dikeluarkan sama JICS. I just want to say from all of us, where we born in Europe, in Indonesia,
matter. We are all Indonesia. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we lose against Australia. Doesn't matter. We always give 100%. And I tell you one thing, we are not finished. Nah, dari kata-kata Jesus tadi sebenarnya kita udah bisa nangkep, guys. Dia tuh ngomong langsung terus terang. Dia emang lahir semuanya, mereka rata-rata lahir memang di Eropa. Mereka lahir di negara-negara lain di luar Indonesia, tapi kemauan mereka untuk membela Indonesia itu tulus gitu. Kita bisa lihat dari lagu Tanah Airku. Kalau kita bisa lihat tuh Martin Paes, terus Justin Hubner, Jesus, Kevin Dix sama Kevin Verdong itu nyanyi lagu Tanah Airku udah hafal gitu. Dan mereka berarti kan ingin juga menguasai bahasa Indonesia kayak gitu. Tanahku yang ku cintai, Kau ku hargai. Pas kemarin ketangkap sama kamera, Jaises juga sempat memberikan komando buat teman-temannya pakai bahasa Indonesia, guys, gitu. 5-3-1 is what we're hearing from Patrick Kluivert. He wouldn't have said that much as a player. Itu benar komandonya pakai bahasa Indonesia. Mereka ngasih tahu ke Ricky Kambuaya atau ke Ramadan Sananta, Jaises itu pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka naturalisasi bukan sekedar naturalisasi atau bukan karena uang. Kalau menurut saya sih, ini pengamatan saya secara kacamata pribadi saya kayak gitu. Dan menurut saya udahlah selesai untuk masalah naturalisasi ini gitu. Memang kalau ada beberapa pemain lagi yang mau gabung sama kita ya karena memang ada darah dari neneknya atau dari leluhurnya, it's okay, kenapa enggak kayak gitu. Selagi itu perkembangan positif kayak gitu. Dan buat para pemain-pemain memang yang lahir di sini dan besar di sini ya berjuang agar meningkatkan kualitas seperti mereka gitu. Dan menurut saya udahlah selesai untuk semua masalah naturalisasi ini kayak gitu, dan kita dukung aja perkembangan sepak bola Indonesia ini, dan sampai nanti di tanggal 5 perjuangan kita selanjutnya itu ngelawan China di tanggal 5 Juni. Di bulan Juni ini perjuangan kita di akhir nih. Mau kita lanjut langsung ya mudah-mudahan sih lolos gitu peringkat kedua, karena yang otomatis sudah masuk ke Piala Dunia kan ada beberapa negara yang udah memastikan, contohnya kayak Iran, kayak Korea dan Jepang, dia udah memastikan lolos gitu. Masih ada beberapa negara yang memperebutkan peringkat kedua. Ya mudah-mudahan sih, ya nggak menutup kemungkinan Indonesia bisa ngalahin China, terus ya nggak menutup kemungkinan juga di 10 Aprilnya kita ngalahin Jepang gitu kan. Yang penting kan doanya buat timnas kita kayak gitu, guys. Dan nanti di tanggal 5 Juni mudah-mudahan ya kita dapat tiket lagi dan kita bisa nonton lagi. Kita kasih cuplikan lagi buat teman-teman semua. Ini bukti kecintaan kita kepada timnas gitu. Dukung aja timnas Indonesia, entah misalnya kalian bisa datang ke stadion langsung, entah kalian bisa komen dari Instagram atau sosial media, entah kalian nonton dari TV, ya dukung aja timnas kayak gitu. Mungkin ada pro dan kontra, tapi ya jangan dijadikan itu jadi hal atau penghambat untuk timnas kita berkembang kayak gitu. Dan buat teman-teman semua nanti di tanggal 5 Juni yang punya kesempatan bisa buat datang langsung ke dalam stadion, oke, kita datang bareng-bareng, kita dukung lagi kayak kemarin, atmosfernya kita bikin lagi kayak pas lagi lawan Bahrain, 70.000 nggak ada space sama sekali, penonton Indonesia semuanya lengkap, dan kita kasih support secara sportif, nggak ada anarkis sama sekali. Yang saya tonton kemarin langsung di dalam stadion, kita nggak ada anarkis sama sekali. Mungkin kita masih ingat waktu pas lagi lawan Bahrain di kandang Bahrain kemarin tuh, kita ya kalau kita sendiri ngerasa itu pasti ngerasa kayak agak dicurangin, tapi pas kemarin Bahrain datang welcome kok gitu, supporter Indonesia dewasa gitu. Dan ada beberapa sebenarnya kita udah ngasih 3.000 tiket atau space untuk Bahrain, tapi ya nggak ada yang datang gitu. Padahal aman kok Indonesia. Waktu pas Arab Saudi datang aman, Jepang datang aman gitu, Aussie datang bisa bareng,
supporternya sama Indonesia gitu. Bahrain is oke gitu. Menurut saya nanti China pun juga kalau datang kita sambut aja, kita bisa duduk bareng sama supporter-supporter negara lain, kita buktiin kalau Indonesia itu negara yang emang humble gitu, bisa terima semuanya kayak gitu. Dan untuk pesannya sekali lagi kita dukung terus persepak bolaan Indonesia, kita dukung terus sepak bola Indonesia agar cepat biar tetap berkembang dan kita dukung Indonesia agar bisa melaju langsung ke Piala Dunia kayak gitu. Entah dia langsung entah Indonesia langsung lolos atau entah Indonesia dari round 4 juga nggak apa-apa gitu. Cuma kita tetap dukung aja kayak gitu. Dan yang suka sama videonya jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di 5 Juni kita support timnas Indonesia langsung di GBK ataupun dari manapun kayak gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.